Oke, di video ini kita bakal coba belajar ya tentang hal-hal dasar atau ya basicnya dari penggunaan Git ya, khususnya untuk penerapannya secara lokal gitu ya, untuk penggunaan sehari-hari untuk ya sederhana dalam komputer pribadi, atau mungkin kita bisa coba untuk secara publish gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam sebuah repository di GitHub gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mempublishnya, kemudian untuk berkolaborasi juga. Oke, jadi kita mau coba mulai untuk belajarnya ini, kita pakai bantuan dari cheat sheet ya. Jadi cheat sheet ini udah disediain oleh, sebentar. Jadi oke, ini dia cheat sheetnya. Oke, file ini kita dapat dari ini ya. Teman-teman boleh cari dari Git. Nah, jadi ini disediain oleh GitHub sendiri ya. Sebenarnya banyak lagi platform lain nyediain, dan ya secara basic semuanya nyediain hampir-hampir sama lah commit, bukan commit sih, perintah-perintah dasarnya gitu ya yang disediain. Jadi kita bisa baca dari sini aja langsung. Oke, jadi ini untuk installnya teman-teman bisa langsung dari ya, yang untuk Windows bisa pakai langsung download aja, Mac juga langsung download aja. Ya kalau untuk Linux ya bisa langsung dari terminal, gampang, easy. Oke, kita pertama-tama dari setupnya dulu ya. Oke, jadi kita tuh bisa melakukan konfigurasi di Git itu. Jadi konfigurasi itu bisa berupa kayak di sini kan ada set username. Jadi username tuh nanti ketika kita melakukan commit, kita tuh di identitasnya tuh jadi siapa gitu, namanya siapa gitu. Jadi nanti kita bisa set dengan nama di config global global username gitu. Nah, tapi di sini perlu teman-teman catat ya. Jadi di sini untuk global sebenarnya ada beberapa hal lagi. Jadi dibagi gitu segmennya. Jadi ada segmen untuk sistem, global, dan juga user. Jadi itu yang umum digunain ya. Yang umum digunain itu ada dua, global sama user gitu. Nah, yang global ini itu anggaplah kalau ya teman-teman tuh gunain Git ini di dalam suatu komputer atau perangkat, misalnya ini di Windows. Nah, nanti ketika teman-teman punya akses atau user gitu kan, Windows itu menyediakan beberapa user gitu. Jadi satu Windows bisa diakses oleh beberapa user. Nah, nanti user-user ini itu bisa menggunakan settingan yang sama gitu secara default. Nanti secara global semua user yang mengakses perangkat ini, misal perangkat saya ini, nanti itu bakal menggunakan konfigurasi yang sama gitu. Nah, nanti dibagi lagi, ini ada namanya lokal ya. Jadi anggaplah ini saya kan punya beberapa proyekan lah gitu ya. Sini ada development. Misal ini kan seluruhnya project nih. Saya untuk memudahkan kita bisa pakai Git kan. Ini kan disebutnya sebagai sebuah repository ya. Ada environmental, intermediate, segala macam. Nah, ini kan repository. Nah, jadi kalau kita pakai nggak setting konfigurasi di repository ini gitu ya, nanti itu kita bakal secara default pakai settingan yang ada di global. Nah, tapi kalau ketika kita setting secara lokal, nanti kita tuh bisa menggunakan username dan email tuh yang berbeda daripada di global gitu. Nanti kita coba praktekin aja langsung. Oke, dari sana Git untuk config-nya gitu ya. Oke, kita coba langsung aja. Oke, ini sebenarnya kita coba coba cek ya, lihat saya tuh ada apa aja sih untuk itunya, settingannya ya di globalnya. Jadi kita bisa lihat dengan cara git config min list global list, atau kebalik ya, coba kita cek dulu. Oke, di sini saya ngeset username-nya tuh pakai nama saya sendiri. Kemudian di sini ada emailnya. Oke, di sini ada core editor tuh, maksudnya tuh ketika kita mau mengakses Git, misal kita buka sebuah folder, nanti tuh yang dibuka tuh pakai apa, mau pakai ID apa gitu. Di sini saya pakainya Visual Studio Code yang ditandai dengan code ini ya. Dan di sini ada init default branch. Jadi karena saya seringnya pakai GitHub ya, github.com. Jadi di GitHub itu mereka tuh secara default branch-nya itu yang dipakai itu selalu main. Jadi saya setup untuk Git global ini, saya mau setiap kali saya buat repository atau init gitu ya, git init di dalam folder saya mau branch yang pertama kali dibuat itu main, bukan master. Karena beberapa yang lain tetap ada yang pakai master atau settingan yang lamanya atau secara default kalau nggak salah tuh gitu, secara defaultnya tuh dia pakai master gitu. Jadi saya ubah di sini, saya mau setiap kali pakai git
branch yang itu pakainya main gitu. Oke, mungkin kita coba praktekin aja ya untuk ini git config ini. Kita mau ganti namanya aja. Oke, ntar kita kecilin dulu atau kita gedein aja sekalian. Oke, git config, kita besarin git config min global username. Kita ganti namanya jadi record kecil aja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, langsung terganti ya di sini. Tapi kalau teman-teman kayak aduh malas banget gitu ya ngegantinya atau mungkin komennya lupa, jadi teman-teman bisa langsung aja gini git global git config min global, langsung kita ganti jadi edit. Nah di sini yang dibuka tuh dia pakai Visual Studio Code karena saya secara untuk editornya saya defaultnya itu pakai Visual Studio Code dengan cara perintah ini ya. Oke, ini teman-teman bisa langsung ganti aja kalau mau. Saya balikin lagi namanya jadi oke, diganti, saya close. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, udah diganti ya sesuai yang kita ganti tadi. Oke, paling gitu aja untuk git globalnya, untuk konfigurasinya. Nanti kita coba-coba yang lagi yang lain. Oke, ini inisiasi seperti biasa basicnya gitu ya. Jadi kita cobain aja lah ya. Saya mau buatnya di sini aja. Oke, kita buat di sini. Buat folder mungkin GitHub, git init. Oke. Oke, saya kasih namanya. Lalu kita open terminal. Oke, yang ini kita close aja dulu. Oke, di sini kita buat git init ya. Oke, ini secara default kita udah buat gitu ya. Nah, jadi kita cobain aja langsung ya. Git config min local disk. Oke, di sini dia ada settingan. Nah, ini secara nah, kalau di sini kan bedanya itu nggak ada ya. Nggak ada username, nggak ada email gitu. Jadi nanti karena di sini tidak ada di setting gitu username dan email ya. Jadi kita bakal ketika kita melakukan push gitu ya, misal ke GitHub kita mau push sebuah commit yang udah kita buat itu dalam Git gitu ya. Nanti itu yang dipakai itu secara default ya yang ada di global gitu. Oke, nanti aja kita bahas lebih lanjut. Kayaknya ini untuk inisiasi kita mau buat repository-nya gitu ya. Di sini kita udah bisa dengan cara perintah yang biasa git init. Baru kita bisa lihat di sini ya ngecek seperti biasa pakai git status gitu ya. Contains main, not yet. Oke, di sini ada foldernya. Oke, gitu aja dulu. Nah, kita coba klik sini. Kalau nggak salah, nah ini file yang untuk oke, git config-nya itu kita bisa akses juga dari itu. Jadi langsung aja di sini. Bisa langsung diakses gitu. Jadi filenya ada di git init. Nah, ini untuk yang settingan lokal ya. Jadi lokalnya bisa diakses langsung. Oke. Sekarang kita bakal belajar ya git status, git add yang umum-umum aja dipakai ya. Ini ada git commit, yang git branch, check out, git log. Oke, sekarang kita bakal coba kita pakai cobain aja ya. Yang sering digunakan itu ada satunya kita buat repository di GitHub ya. Oke, kita akses dulu gitnya. Bentar. Oke, teman-teman bisa akses langsung akunnya, terus kita langsung buat aja di sini. Kita buat new belajar git. Oke, di sini belajar git dasar yang memuat perintah yang umumnya sering digunakan gitu ya. Oke, kita privatnya boleh. Saya pakai readme filenya. Nah, di sini ada git ignore ya. Jadi kalau teman-teman, jadi sebenarnya gini ya, saya coba buka salah satu proyekan saya di Git Android Studio. Jadi semisal nih, kan struktur atau filenya itu sebenarnya banyak gitu ya. Jadi tapi nggak semuanya itu perlu di push gitu, perlu disimpan di dalam Git gitu. Karena itu sifatnya kayak mungkin kontemporer gitu, nggak bakal bertahan lama karena sering berubah. Jadi sebenarnya nggak perlu disimpan lah gitu atau di track gitu perubahan yang terjadi. Jadi misal ini kayak proyekan saya. Oke, sebentar.
aja. Ini kita close. Oke, project. Nah, secara default ini kan banyak banget nih ya. Kita lihat itu. Ada banyak banget file-filenya gitu. Tapi sebenarnya yang inti-intinya itu yang perlu di-track itu nggak semuanya gitu. Jadi daripada kita nge-track semuanya, kita tuh harus pakai git ignore untuk membatasi untuk beberapa file itu nggak perlu dipakai gitu. Oke, jadi intinya nanti semisal saya mau lakukan beberapa tes, tapi misal ini tes nih ya. Jadi tes itu untuk melakukan pengujian terhadap fungsi. Jadi kita kalau lihat sini saya mau buat sebuah fungsi nih. Di sini saya mau buat fungsi untuk mengecek apakah hasil semisal kita buat penjumlahan lah gitu. Fungsi penjumlahan apakah ketika fungsi tersebut dipanggil hasilnya adalah 4 gitu. Kita expect-nya 4. Yang mana ini fungsinya, ini hasil dari fungsi lah gitu. Jadi kita nggak usah bahas lebih jauh tentang unitas ini. Jadi intinya gitu. Nah ini tuh sebenarnya diujinya di lokal kita aja, nggak perlu di track gitu kalau semisal nggak mau dipublish gitu. Jadi nggak mau lah orang-orang tahu gitu kalau saya melakukan pengujian ini bisa di git ignore gitu. Jadi nanti ketika dipublish ini tuh nggak bakal ada gitu di GitHub-nya. Saya lupa biasanya sini ada sih settingannya, cuman kayaknya nggak ada sih. Saya kayaknya sini belum belum git belum pakai git untuk ngerjain project. Oke, gitu aja. Jadi kita bisa ini nanti aja gitu. Tapi secara default misal kalau saya pakai sering Android ya, di sini ada langsung git Android gini. Jadi nanti beberapa file yang nggak penting itu bisa diabaikan lah gitu. Oke, ini license ya. Dan di sini kan ada nih, I will set main as default branch. Jadi kalau di GitHub itu branch yang secara dasar digunakan dasar default tuh dia pakai main gitu. Oke, kita buat aja. Oke, ini udah berhasil dibuat ya. Sekarang kita pakai perintah di sini, git clone ya. Oke, kita bakal git clone. Nah, ngambilnya di itu sini nih. Jadi di dalam code ini, button code ini ada link. Kita ambil totalnya. Kita ambil ini mau di mana aja folder kalian. Langsung aja open terminal. Oke. Ini kita buat git clone gitu ya, baru paste URL-nya. Oke, cloning lagi dilakukan dan udah berhasil ya. Jadi kalau kita hadir di sini ada git belajar git ya. Oke, kita close aja. Nah, gini. Oh, mungkin teman-teman kalau pengen langsung ngebuka gitu ya. Males gitu ya. Harus buka Visual Studio Code dulu gitu baru ngakses foldernya di mana gitu. Kita bisa pakai git code code sheet code. Ini kalau dari setting ya. Nah, git belajar git. Nah, nanti langsung dibuka gitu. Di sini kita bisa langsung lihat, oh ini ada filenya gitu. Ini isinya sesuai sama kita ya buat tadi di deskripsinya. Oke gitu. Nah, tapi saya pengennya prepare-nya pakai IntelliJ aja ya. Jadi saya maunya pakai IntelliJ. Jadi belum tahu sih untuk misal kalau langsung konfigurasi biar kayak Visual Code tadi yang bisa langsung dibuka gitu, langsung dari terminal. Jadi kita bakal coba manual aja. Saya maunya di copy paste dulu karena biasanya susah gitu nyarinya. Ya kita nggak gini ya. Kita mau open, salah. Kita mau open dulu. Saya mau ke belajar git. Trust project. Oke, itu sini bakal dibuka ya. Kenapa saya pakai ini sebenarnya karena saya udah konfigurasi. Jadi kalau saya readme ini kan pakai markdown ya. Jadi kita bisa ngelihat hasilnya langsung gitu. Hasilnya langsung. Soal saya giniin tuh. Nah, ini ada hasilnya gitu. Jadi saya prepare pengen pakai ini aja gitu. Oke. Jadi ini adalah git clone nih yang udah kita buat, yang udah kita clone gitu, yang kita ambil dari repository. Sekarang kita bakal cobain untuk mungkin secara basicnya gimana sih cara nge-publish atau masukin git kita itu ke dalam repository yang kita buat tadi ya, yang ada di sini. Nah ini.
Kita gini dulu. Oke, gini. Kita coba menambahkan beberapa deskripsi ya. Jadi kita bakal ngubah sini, kita kasih tanda petik 2, kemudian kita buat. Jadi secara basic kalau kita mau buat commit gitu ya, pertama-tama yang harus kita lakukan biasa ini alurnya gitu ya, flow-nya. Jadi pertama-tama kita selalu buat yang namanya git status buat ngecek ada perubahan apa aja. Oke, kemudian yang kedua itu ada namanya git add. Jadi ada tiga area atau stage gitu dalam git. Ada working, saya lupa dua lagi kayaknya, unstack sama yang udah di commit gitu. Jadi saat ini kita lagi ngerjain di working area gitu. Jadi saat ini lagi kerjain. Tapi ketika kita add itu nanti di penyimpanan yang kedua gitu. Jadi nanti di situ disimpan semua perubahannya. Jadi tapi di dalam penyimpanan itu kita bisa sebelum di commit gitu. Jadi perubahan yang di commit itu kan nggak bisa di-open lagi gitu ya. Yang artinya kalau kita mau ngerubah kita harus ngehapus atau gimana gitu, rollback atau gimana gitu. Tapi kalau di fase yang kedua itu kita bisa ngebatalin seluruh perubahan yang ada saat ini gitu. Jadi kira-kira gitu deh. Jadi kita setelah git status kita git add. Nah titik ini tuh menandakan bahwa kita mau menambahkan semuanya. Tapi kalau misal kita mau spesifik satu file aja itu bisa, atau beberapa file juga bisa. Jadi intinya kita nanti misal nih kita readme, nih tambahkan aja readme sama filenya gitu ya. Atau yang lain misal file 2 apa gitu. Oke. Tapi umumnya biasanya lebih gampang ketika kita pakai git add titik aja gitu. Kemudian langkah kedua itu kita pakai yang namanya git commit. Oke, git commit. Nah, tapi nggak git commit aja gitu sebenarnya. Di sini ada M yang artinya message-nya mau apa gitu. Pesannya, perintahnya apa gitu. Oke, yang kedua setelah git commit sebenarnya udah beres ya, tapi kalau kita mau publish ke dalam sebuah repository di GitHub, kita bisa pakai namanya git push gitu. Git push, terus alamatnya di sini URL. Tapi umumnya kita tuh biasanya di Git itu bisa nyimpan atau mengaliaskan sebuah URL itu menjadi sebuah nama gitu. Jadi daripada kita nulis URL-nya, misal kita di sini kan kita, nah URL-nya kan gini ya. Oke, URL-nya kayak gini. Nah, ini kan panjang gitu, kurang nyaman dilihat gitu. Nanti kita bisa aliaskan dia menjadi nama yang sederhana gitu. Jadi misal git commit, git push nama itunya, gitnya. Nah, untuk nama gitnya itu biasanya kita namanya pakai origin. Ini kebiasaan untuk para pengguna git gitu ya. Biasanya dia namain alamat URL itu dengan nama origin. Baru kemudian target branch-nya. Jadi dia mau di push kemana gitu, mau ke main kah atau ada branch lain kah gitu. Oke, ini targetnya. Oke, gitu. Nah, untuk mengaliaskan URL ini nanti kita bakal bahas langsung aja ya. Jadi kira-kira gini aja untuk cara basic untuk ya nyimpen perubahan yang udah kita lakukan di dalam sebuah project atau folder atau git repository ini. Kemudian apabila kita mau push, kita bisa ngelakuinnya dengan cara ini gitu ya. Oke, kita tandain aja dah. 4 ini aja dulu. Oke, langsung kita terapin aja ya. Sekarang kita buka terminalnya. Oke, kita kesiniin git status. Nah, di sini ada nggak banyak ya. Di sini ada modif yang lagi dilakukan perubahan, dan sini ada penambahan file tapi belum di track gitu, belum di rekam jejaknya, belum ditandain gitu. Oke, kita langsung aja git add untuk melakukan implementasi yang kedua. Jadi kita tambahkan dulu. Oke, kita git status lagi buat ngecek. Nah, di sini warnanya udah hijau semua ya. Oke, nah di sini. Di sini kita ada menambahkan beberapa file. Di sini ada yang baru, di sini ada yang udah dimodif gitu. Oke, kita udah nambahkan, baru kita selanjutnya adalah git commit. Git commit M untuk message, kemudian pesannya apa? Pesannya mungkin first commit aja ya. Oke, kita udah simpan. Nah,
untuk ngelihat kita tuh udah ngelakuin berapa commit sih dalam project ini, kita tuh bisa pakai yang namanya git log min one line. Bukan online berarti one line. Oke. Kita minnya kurang. Nah, ini deh. Jelek banget, kita ulang aja. Oke, jadi sini saya udah melakukan commit yang namanya first commit ini. Oke. Oke, misalnya kita tambahin. Oke, sekarang saya udah belajar yang namanya git log one line. Oke, kita di sini lakukan lagi. Aksesnya git status git add. Aduh, apa nih? Error. Kita close aja dulu. Oke, git ya status. Oke, ada perubahan, ada modifikasi di readme-nya, baru kemudian kita buat git add. Oke, git commit. Oke, second commit. Git commit, tambahkan lagi, jangan lupa min m ya. Nah, kita tambahin, kita lihat lagi di sini git log one line. Oke, di sini ada dua commit yang udah kita lakukan ya. Oke, sekarang bacanya itu ini inisial gitu, berarti ini pertama kali dibuat. Dan di sini ada yang namanya first commit yang tadi. Nah, sekarang kita ada di head ini yang main yang namanya second commit. Oke. Jadi kita udah melakukan dua perubahan gitu ya, dua commit yang kita lakukan. Sekarang kita bakal coba untuk penerapan untuk git push ini. Oke, sebelum itu kita bakal coba nge-set ini ya. Nge-set remote-nya untuk mempermudahkan ya. Tapi kita bakal coba aja secara basicnya aja. Misal ini kita copy. Kita mau git push origin. Bukan origin, tapi kita pakai URL. Nah, ini kalau kita secara manualnya ya. Oke, sudah berhasil, sudah di-push ke dalam branch main. Kita cek di sini. Nah, di sini ada perubahan ya. Di sini ada git status yang kita tambahin tadi barusan ya, perintah-perintahnya. Dan di sini ada ID tadi. Ini settingan untuk ID saya ya. Oke. Nah, kita cek git ignore-nya ya di sini. Nah, kalau git ignore-nya itu ada yang dikecualikan. Jadi nanti misal file-file ini file spesifikasi file yang langsung diakses. Ini repository sih, repository yang enggak atau folder yang nggak boleh diambil gitu, yang nggak bakal di-push ke dalam repo. Oke, gitu. Oke. Sekarang kita bakal coba untuk ngeset get branch sebelumnya. Itu aja yang git remote ini ya. Share and update ini di bagian gini. Kita bakal coba git remote dengan cara perintah ini. Git remote add alias. Alias tuh namanya mau jadi apa gitu. Kemudian set URL-nya. Oke, bakal kita coba aja langsung di sini. Git remote add. Kasih namanya. Salah. Ulang aja ya. Waduh. Bentar. Kenapa ini? Git remote. Umumnya pakai origin, kemudian di paste. Udah ada, udah langsung ternyata. Jadi ternyata pas di post itu git originnya udah ada. Kita kalau mau lihatnya tuh gini ya. Git remote. Nah, udah ada nih. Jadi namanya origin, ini alamatnya. Tapi untuk fetch dan post ini saya belum mempelajari lebih lanjut ya. Ini mungkin di sesi yang lain ya. Jadi kira-kira gitu ya kalau mau nambahin ya. Oke. Sekarang kita bakal coba nerapin mungkin gimana sih caranya kolaborasi gitu ya. Gimana sih cara kolaborasinya gitu. Oke, sebentar saya mau coba. Oke, saya mau di git ini saya mau hapus. Kemudian saya mau clone yang tadi ya. Oke, sebentar. Saya mau clone git clone.
Oke, tapi saya mau coba akses pakai akun Git yang lain gitu. Oke. Oke, kita bakal coba ya. Saya tapi lupa akun saya yang satu lagi. Sebentar deh. Semoga masih bisa diakses. Yaps, bentar. Oke, langsungkan konfigurasi git config ya. Yang tadi lokal, username-nya mau siapa? Saya pakai Agustinus T. Oke, terus kita balik lagi. Kalau ngeset emailnya gimana gitu ya. Kita bisa lihat situ git config lokal user email. Kalau nggak salah emailnya. Oke, kita coba lihat git config min lokal list astaga config. Oke, di sini ditambahin lokal. Oke, ditambahin ya. Oke. Sekarang kita bakal coba untuk ngelakuin perubahan. Jadi di sini kita pakainya quote aja ya. Quotes. Kita bakal melakukan penambahan ya. Dalam ini. Oke, kita mau nambahin apa ya? Tadi kita nambahin gimana sih cara namanya origin ya? Git remote add kemudian aliasnya itu origin ya. Kemudian di sini ada URL-nya gitu, URL yang kita tambahin. Oke, kita tambahin ini aja. Kemudian kita di sini ada ya. Kalau di Visual Studio ini dibantu ya, jadi ada kemudahannya gitu. Jadi kita mau commit, ini message-nya ya. Message-nya mungkin update, menambahkan, merubah readme. Itu menambahkan aja, menambahkan readme. Yang kita langsung commit. Yes. Oke. Oke. Di sini kita langsung terminal gini. Oke. Kita cek lagi ya. Sebentar. Oh, ini dia pakai git bash. Oke, di sini ada main, git status. Oke. Kita lihat di git log-nya. One line. Nah, sini saya menambahkan ya. Sekarang mari kita push dia. Push origin main. Push origin main. Oke, berhasil ya. Mari kita lihat di sini. Salah. Sini. Oke. Nah, lihat ini akun saya yang lainnya ya. Saya lihat ini beda ya. Jadi, seperti yang tadi kita lakuin. Nah, sini ada 2 kontributor ya. Di sini ada 2 orang lah intinya. Yang gunanya itu akun saya. Sini saya nambahkan, kemudian kita lihat path commit-nya ya. Jadi di sini ada 3 kali yang dilakukan commit oleh si Tinus Agus ini, yang ini ada yang dari Agustinus T ini menambahkan 1 kali. Oke. Valid ya. Di sini juga perubahannya ditambahin. Nah, kenapa sih kok ada orang lain nih? Ada orang lain. Ini kan yang punya kan yang ini ya. Tapi nih orang bisa nambahin ke Git tanpa seizin kita gitu. Tanpa kok langsung bisa melakukan perubahan gitu. Ini kan aneh gitu ya. Maksudnya yang punya siapa kok orang lain bisa ngerubah gitu. Ini kan nggak bagus gitu, nggak baik. Nanti seakan-akan kalau kita punya proyekan yang udah kolaborasi bagus banget atau kayak misal tugas-tugas kita gitu ya, terus tiba-tiba disabotase sama orang lain. Wah,
kan kacau gitu ya. Ya kita tuh bisa melakukan yang namanya tuh protect ya, protect. Jadi kita sini tambahkan rule-nya tuh si min. Jadi setiap kali ada orang yang melakukan push, kita mau dia harus ini dulu, harus izin kita dulu ya, harus izin kita dulu. Ini kita create nih. Oke, ini ditambahin. Sekarang kita bakal coba tambahin lagi di ini ya. Kita tambahkan aja sebuah kalimat ya. Ini enggak perintah perintah di atas. Oke, di atas umumnya sering digunakan saat penerapan penerapan gitu. Oke, tambahin aja. Oke, kita cek. Nah, sini kita tambahin aja menambahkan kalimat di readme. Git commit. Yes. Oke, langsung kita git push origin main. Sorry ya kekecilan. Oke, kita cek lagi. Oh, masih belum terproteksi ya. Apa salah proteksi? Oke, mari kita coba lagi. Default branch-nya. Default branch-nya. Oke, kita cek lagi. Seharusnya sih di sini ya. Cuman saya nggak tahu kenapa bisa langsung. Brand protection. Before merging. Ini mungkin ya. Saya juga lupa ingat. Karena saya juga jarang ngeproteksi. Ya gitu loh aja mungkin. Atau mungkin karena saya udah tercantum sebagai ininya ya. Ya nggak tahu sih. Tapi umumnya proteksi ya kayak gitu ya. Mungkin saya salah. Mari kita tambahkan lagi. Tambahkan catatan apa ya? Git remote, git one line udah, git apa ya? Git push aja ya, git push origin main. Oke, kita commit lagi. Ya, dia bisa udah ganti nama ya. Please enter the name. Menambahkan perintah baru di readme. Oke. Oh, itu close aja kalau gitu. Udah. Kita coba cek ya. Git apa ya? Git log one line. Oke, udah kita git push ya. Oke, kita lihat failed. Wah, ini udah diproteksi ya, tapi saya sebenarnya kurang paham untuk proteksinya. Cuman katanya nih nggak boleh langsung ke ini di decline ya. Oke, jadi dibatalin gitu ya. Jadi intinya kita harus proteksi main kita ya, atau default branch kita ini harus diproteksi. Entah itu nanti master, main, atau apapun ya. Dan cara protectionnya itu ada di sini. Dan kalian edit lah ya. Saya juga kurang tahu sih fungsi-fungsinya. Nanti silahkan dicoba aja sih. Oke. Oh, ini saya lock ya. Seharusnya jangan di lock. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi intinya gitu aja.
Ada lagi nggak ya yang bisa dipelajari? Ya Git branch, kita membuat branch baru, ya cobain aja ya kalau gitu. Misal, oke ntar ini aja ya. Jadi, kita ke salah satu repository saya nggak ya? Kayaknya nggak perlu. Oke, error mulu. Git branch, ada apa aja sih branchnya? Branch. Oke, branch udah main, kita tambahin ya. Kalau mau nambahin langsung aja dikasih nama. Misal, nah kalau penamaan ini tuh ada banyak cara ya. Jadi kalau yang saya dapat informasi dari pembelajaran saya beberapa belakangan ini, jadi misal kita mau ngelakuin yang namanya kayak kolaborasi di perusahaan gitu. Jadi nanti kita namanya gini. Misal kita mau buat sebuah fitur, jadi kita tambahkan dengan dia kodenya gini, fitur. Kemudian di slash, tapi ini nih kita bahas dulu yang ini, di fitur. Kemudian fiturnya itu mau ngapain? Misal mau buat login gitu. Jadi ini namanya gitu. Fitur apa gitu? Fitur login. Jadi kita buat nama branchnya tuh gini. Atau mungkin kalau yang lain katanya ada yang slash mungkin atau ya gitu deh. Jadi ada ini tergantung perusahaannya yang intinya gimana kalian cara memanage-nya gitu. Jadi misal kalau yang kayak tadi kita bisa ganti misal dilakukan unit test gini kita buatnya tes apa tes login gitu. Jadi gitu untuk penamaannya mungkin kita kasih namanya apa ya? Nama saya aja ya. Oke, nama saya aja kita git branch, kita lihat. Oke, ada dua, tapi posisi kita lagi ada di main gitu ya. Kita bisa pindah dengan cara git checkout. Sarah sebagai siapa gitu ya? Sebagai Agus. Oke, kita udah pindah ya. Yang tadinya di main, yang tadinya di main sekarang di Agus gitu. Oke, kita balik lagi aja. Kita nggak bakal bahas lebih jauh terkait si penggunaan git branch ini. Paling itu aja yang kita bisa terapin. Kita melakukan kolaborasi, kemudian kita proteksi, kita ada belajar tentang penggunaan Git untuk lokal, untuk konfigurasi secara lokal, dan juga ini ya, lokal dan juga global gitu ya. Kemudian mungkin ini ya, yang terakhir untuk perintah yang terakhir, semisal punya teman-teman itu pengen dirubah ke jadi main, kita bisa pakai perintah yang ini ya. Kita langsung lakukan aja perintahnya itu pakai yang ini ya. Oke, git config mimin global initial defaultnya branch ya. Jadi ini perintahnya ya untuk mau ngeset kalau branch defaultnya itu mau jadi main. Atau mungkin kalau di sini kita bisa pakai yang namanya sebentar, git branch. Ini konfigurasi secara lokalnya aja ya. Ini untuk ngerubah. Jadi misal punya teman-teman namanya master, kita ubah gitu. Semisal saya mau ngerubah si branch Agus jadi Tinus. Sini saya ngerubah gitu ya. Kita lihat yang tadinya Agus jadi Tinus sekarang. Ini untuk melakukan perubahan nama ya terhadap branch. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa kita pelajari untuk penggunaan Git ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah ngeliat. Semoga bisa melakukan penerapannya juga paham untuk penggunaan Git ini untuk penggunaan secara lokal ataupun untuk kolaborasi secara online gitu ya, dipublish. Oke, thank you buat semuanya. Bye bye.